Halo teman-teman, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan hasil tugas kuliah saya dengan bentuk video di channel YouTube Sana ini, yaitu mata kuliah Data Mining tentang cara kerja Decision Tree pada sebuah dataset. Jadi selamat menyaksikan. Sebelumnya kita bahas dulu mengenai pengenalan Decision Tree. Nah, Decision Tree itu adalah metode pembelajaran mesin yang menggunakan struktur pohon untuk membuat keputusan dan melakukan prediksi. Ia menganalisis data untuk menemukan pola dan membangun model yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan atau memprediksi hasil. Konsep dasar dari Decision Tree ini adalah ada struktur pohon, pembelajaran rekursif, dan penentuan keputusan. Nah, di mana struktur pohon itu terdiri dari node, cabang, dan daun yang mewakili keputusan, aturan, dan hasil akhir. Nah, pembelajaran rekursif membangun model secara rekursif dengan membagi data menjadi subset berdasarkan fitur yang paling informatif. Nah, penentuan keputusan itu dibuat dengan mengikuti jalur dari akar ke daun berdasarkan nilai fitur pada setiap node. Langkah-langkah untuk membangun Decision Tree itu sendiri meliputi persiapan data, pemilihan fitur terbaik, dan bangun struktur pohon. Nah, di persiapan data itu kita akan mengumpulkan dan membersihkan data yang akan digunakan untuk membangun model. Selanjutnya, di pilih fitur terbaik itu, kita akan menentukan fitur-fitur yang paling informatif untuk membuat keputusan. Dan yang langkah terakhir itu membangun struktur pohon. Kita akan membuat node akar, node internal, dan node daun secara rekursif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perhitungan entropi dan information gain, di mana entropi itu mengukur ketidakpastian atau keacakan dari suatu kumpulan data. Semakin tinggi entropi, semakin besar keacakan dalam data. Nah, information gain itu mengukur seberapa banyak informasi yang didapatkan dari suatu fitur. Fitur dengan information gain tertinggi dipilih untuk membangun node berikutnya. Nah, dalam Decision Tree itu kita ada penentuan kriteria pemilihan fitur terbaik, di mana ada 3, yaitu kemurnian, keberagaman, dan relevansi. Di mana fitur kemurnian ini dapat memisahkan kelas target dengan baik akan memiliki nilai kemurnian yang tinggi. Nah, di keberagaman itu, memiliki nilai keberagaman tinggi akan memberikan informasi yang berharga untuk membuat sebuah keputusan. Nah, di relevansi, fitur yang memiliki korelasi kuat dengan kelas target akan lebih relevan untuk digunakan dalam node. Pada Decision Tree, kita akan melakukan perhitungan itu menggunakan algoritma ID3 dan C45. ID3 itu memiliki fitur dengan information gain tertinggi untuk membangun node pada Decision Tree, sedangkan C45 merupakan pengembangan dari ID3 yang menggunakan rasio information gain untuk memilih fitur. Jadi implementasi Decision Tree ini pada sebuah dataset itu yang pertama harus dilakukan itu adalah persiapan data. Mulai dengan mengumpulkan data, mempersiapkan dataset yang akan digunakan. Yang kedua itu bangun model. Terapkan algoritma Decision Tree untuk membangun model dari data tersebut. Nah, yang terakhir itu evaluasi kinerja. Kita melakukan evaluasi untuk mengetahui akurasi dan kinerja model yang akan dihasilkan. Nah, setelah tadi mengimplementasi tentang Decision Tree, tiba kita membahas tentang mengenai evaluasi dan interpretasi model Decision Tree. Nah, di evaluasinya itu ada 3. Yang pertama itu ada akurasi. Nah, di akurasi itu mengukur seberapa baik model dapat memprediksi kelas target dengan benar. Yang kedua, kompleksitas. Kompleksitas model Decision Tree dapat dilihat dari kedalaman dan jumlah node. Yang terakhir, interpretabilitas. Decision Tree mudah diinterpretasikan karena menyediakan aturan yang jelas dan dapat dipahami. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan atas perhatiannya. Terima kasih, semoga presentasi saya ini berguna bagi kita semua yang membaca. Terima kasih.